suhu 10 derajat, berapa sih volume yang bertambah? Sampel dipanaskan. Jadi kita panaskan 10 derajat, kemudian kita ukur berapa sih volume yang bertambah. Diulangi hingga mencapai suhu mendekati titik didih. Jadi kalau air kan titik didihnya 100 ya. Jadi kurang lebih kita ukur pemanasannya itu sampai 90. Kemudian kalau alkohol sekitar 69-an ya, 70 itu berarti hingga suhu 60 derajat. Bisa dibaca lebih lanjut di tabel untuk berapa suhu. Nah kemudian nanti kita akan bikin tabel berapa suhunya, berapa volumenya. Kemudian nanti akan kita bikinkan grafiknya, grafik pertambahan volume terhadap suhu. Nanti hasil akhirnya adalah grafik. Kemudian peralatan yang dipakainya adalah di sini mungkin kalian baru pernah pakai ya, atau mungkin di DKL pernah dikenalin lagu apa? Oke, biar nggak bingung, ini lagu apa? Lagu takar ya. Lagu takar volume 50 mili. Ada juga lagu yang seperti ini. Di DKL belum ada katalog ya? Belum. Nah di sini bisa kalian lihat bedanya apa? Ada skala di atasnya ya, atau di lehernya. Kalau yang lagu takar biasa ini cuma satu aja skalanya pada lehernya. Nah ini volumenya 50. Sedangkan untuk lagu yang ini di sini skalanya ada rentang antara 100 hingga 110. Artinya kalau sampai sini dia hanya 100 mili, tapi kita bisa mengukur hingga 110. Nah ini namanya labu kasia ya, labu kasia. Nanti kita bisa mengamati penambahan volumenya dengan mudah dari skala di sini, di leher di sini. Jadi nanti air ataupun alkohol ditambahkan, masukkan ke dalam labu kasia ini hingga 100 mili, kayak gitu ya di sini. Kemudian nanti kan dipanaskan 10 derajat, diukur nih berapa kenaikannya. Nah di sini ada skalanya, setiap satu garisnya itu adalah 0,1 mili. Jadi kalian juga harus memiliki kemampuan membaca skala, karena nanti akan menggunakan labu kasia, ada skalanya dan juga ada termometernya juga di sini. Ya. Jadi nanti akan saya tanya sebelum praktikum pemahaman kalian terhadap pembacaan alat ini. Nah caranya gampang, tinggal skala angkanya itu dari yang rentangnya itu berapa. Di sini kan ada 10, rentangnya itu 5 ya, angkanya itu 5. Kemudian di rentang 5 itu ada berapa garis? Ada 10 garis, berarti 5 bagi 10 0,5. Jadi setiap satu garisnya itu 0,5. Kalau di sini angkanya itu 100, kemudian angka berikutnya itu 101, berarti 1 mili kan? Iya. Nah kemudian di rentang 1 mili itu ada 10 garis, berarti satu garisnya itu berapa? 0,1 ya. Nah, jadi nanti kalian akan mengamati penambahan volumenya dari situ. Kemudian setelah dimasukkan ya si sampelnya ke sini, kita akan mendinginkan si sampelnya. Jadi kita akan mengukur dari rentang suhu terendah hingga mendekati titik didih ya, untuk mendapatkan data yang lebih lengkap lagi. Sebenarnya bisa aja dari suhu normal, tapi biar datanya itu bagus, kita butuhkan beberapa titik. Jadi semakin banyak titiknya semakin bagus. Nah nanti kita perlu membuat penangas es jadinya untuk menurunkan suhunya. Jadi kita butuh penangas es. Nah bikinnya itu cara membuatnya kita butuh apa ini? Ya, 2 beker gelas ya. Ini 500 mili. Kemudian nanti kalian mengambil es batu, ada di kulkas nanti disediakan. Kemudian kalian pecahkan. Kemudian ukurannya jangan terlalu besar, dimasukkan ke dalam beker gelasnya, kemudian ditambahkan air. Nah kemudian nanti setelah penangasnya siap, kalian masukkan ini ya labu kasianya.
Nah, jadi tahapan sebenarnya itu masukkan dulu labu pasiennya, baru masukkan esnya. Jadi kalau esnya dulu ini agak sulit masuk di lambung. Kemudian ditambahin air hingga terendam. Ini kan sampai 100 ya, hingga terendam. Jadi disesuaikan aja berapa banyak air dan juga es batunya. Yang penting si larutan di dalam labu pasiennya ini terendam. Kemudian kita tunggu 10 menit. Nah, ketika ditunggu 10 menit, awalnya kan kalian tanda bataskan hingga 100 ya misalnya. Nah, ketika didinginkan suhunya akan tetap atau berubah? Berubah. Jadi berkurang atau bertambah? Berkurang ya. Nanti akan turun hingga kita tidak bisa menentukan berapa volumenya karena berada di bawah skala. Nah, jadi untuk menanggulanginya nanti pas awal itu kita lebihkan aja. Misal lebihnya jadi 102 atau 101 begitu. Jadi pas awal kita lebihkan dulu. Ketika didinginkan 10 menit, kalau si volumenya berkurang tapi masih di dalam skala, artinya kita masih bisa membaca berapa volumenya, udah dilanjutkan. Tapi kalau ternyata turun banget sampai di bawah, bisa kita teteskan lagi. Kemudian kita mampatkan atau tanda bataskan hingga 100 kayak gitu. Nah, setelah 10 menit, kemudian ininya sudah bisa terbaca, kita baca ya, baik 100 ataupun lebih dari 100. Kemudian kita catat volume awalnya berapa. Nanti untuk data pengamatannya simpel, kita bikin saja ininya ya. Kita bikin tabelnya yang kurang lebih seperti ini ya. Ada volumenya dan juga suhunya gitu. Ini sampelnya apa? Nah, misal yang pertama itu 100 mili. Satuannya mili, kemudian di sini derajat. Ini 100, kemudian jangan lupa diukur juga suhunya. Misal suhunya itu minus 5 derajat. Misal suhu awalnya itu 5 derajat. Kemudian ini adalah suhu awal dan juga volume awalnya. Kemudian kita pindahkan si peralatan ini ke dalam ke atas ini hot plate ya, di dalam hot plate, di atas hot plate. Kemudian kita untuk rangkaiannya ya, kita kan perlu memantau suhunya ya, berarti kita harus pakai termometer. Nah, termometernya kira-kira di dalam atau di luar untuk mengukur suhu si sampel? Kalau di dalam otomatis harus terbuka. Ketika dipanaskan dia akan menguap keluar sehingga tidak representatif lagi pengukuran volumenya. Jadi tidak bisa di dalam ya, jadi harus di luar ya. Dengan anggapan karena tadi sudah ditunggu 10 menit, jadi suhu luar dan juga suhu di dalam itu sama. Jadi kita anggapnya seperti itu karena sudah dikondisikan dulu, tadi ditunggu 10 menit ya. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini di luar tercelup ke dalam es batu, kemudian ini akhirnya diputer ya, diputer seperti ini karena harus di atas hot plate ya. Nah, di bawahnya ada hot plate, kemudian kita mulai panaskan ya. Kemudian dipanaskan, kemudian kita amati. Tadi awalnya 5 derajat ya. Nah, berarti kalau yang 10 derajat berarti berikutnya berapa? 15 ya. Nah, ketika suhunya sudah 15, langsung kita baca berapa sih volumenya.
Misal volume berikutnya adalah 10,5 bunsen yang udah jadi. mili. Kalau bunsen, yang minyak tanah. Kemudian Yang benar itu. terusnya sampai bisa untuk air kan sampai 90 ya kurang lebih ya. Sampai 90 atau 80 berarti maksimumnya itu 90 berarti ini sampai berapa? Kalau awalnya 5 85 maksimalnya. Karena kalau di 9 sudah lebih dari suhu maksimumnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini juga berapa? Mungkin suhu volume akhirnya didapatkan 0,3 misalnya. Iya. Terus repot kan. Nah, nanti dicari berapa delta V-nya. Biasa. Delta V untuk yang pertama belum ada ya, karena belum ada penambahan. Bukan yang Untuk ini yang kan. kedua berarti berapa? 0,5. 0,5. Begitu seterusnya sampai yang ketiga. Nah yang ketiga ini dibandingkan dengan 100 berarti ini berapa? 3 mili ya. 3 mili. Nah ini adalah delta V-nya. Nah nanti untuk grafiknya di sini delta V sama T. Jadi yang dipakai adalah ini ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Nanti kalian akan mendapatkan grafik bentuk yang air dan juga bentuk alkohol. Sambil Grafik ini aja video. Nah, kurang lebih Sambil review video aja untuk dia. Sambil review. cara kerjanya dan juga pembuatan data pengamatan kayak gini. Nanti untuk lebih detail atau rincinya bisa dilakukan pas nanti praktikum. Oke, ada yang ditanyakan untuk